Oke, sobat hobis. Jadi video ini gue buat karena ini adalah reaksi gue kepada surat dari Mike Matthews dari Electro Harmonix. So, jadi gini, ini gue baca bahasa Inggrisnya, nanti gue translate ya. Oke, suratnya kayak gini. Yesterday, Russia imposed a ban on the export of some 200 goods in response to the sanction imposed on it over the current conflict in Ukraine. We have confirmed that the ban applies to our 7 brands of Russian tubes. Currently, the ban is set to remain in effect until the end of the calendar year. Given this export ban, we will not be receiving any further tube inventory for this brand. A myriad of pressures, including in continued strains on the supply chain, escalating internal expense, mounting inflation, and an ever-evolving legal landscape dalam tanda kurung, particularly in light of the Ukraine conflict, have created a very fluid and ambiguous environment until we can properly assess the impact of these factors. We will not honor any new order or ship any more Russian tubes on back order. Rock and roll, Mike Matthews, founder and president. Jadi apa yang disampaikan Mike Matthews itu dari sisi produsen tubes ya. Jadi kita tahu bahwa Russian tubes atau tube M yang dipakai di beberapa merek ampli seperti Marshall dan beberapa merek Fender itu memakai somehow atau beberapa itu memakai brand dari Rusia. Nah, sebenarnya gini, gue sobat hobis ya, gue sebenarnya tidak tertarik dengan politik, oke? Dan tidak tertarik dengan geopolitikal yang saat ini terjadi. Tapi yang pertama gue mengharapkan kedamaian di seluruh dunia ya. Dengan adanya perang ini entah apa sebabnya, tapi yang lebih gue concern itu adalah kenapa ini sampai efek ke interested gue ya, yaitu music gear gitu. Nah, dengan adanya ini beberapa produsen pun atau beberapa retailer pun juga ikutan agak sulit gitu ya. Nah, katanya sih beberapa produksi Fender pun juga terganggu, Marshall pun juga ya mungkin terganggu gitu ya. Tapi gue nggak tahu yang di Chinese, yang di Cina ya. Kan ada beberapa merek buatan Cina ya dengan tabung tersebut. Tapi gua sekarang terhubung dengan Mr. Rocky dari Tricord Analog, dan gua ya ini dia bukan sebenarnya gua tuh bukan minta penjelasan, tapi diskusi dari segi player dan sudut pandang dari builder gitu. Karena beliau kan builder ya, jadi sebenarnya mungkin beliau lebih tahu daripada gua dengan situasi seperti ini. So inilah conversationnya. Oke guys, sobat hobis, kembali lagi bersama gua Haryo di Harus Vlog. Nah, kali ini pembahasannya agak sedikit serius nih. Gua bersama dengan Mr. Rocky dari Tricord Analog. Halo Mas Rocky, apa kabar? Baik. Udah diundang buat ngobrol-ngobrol. Siap. Nggak ganggu nih ya, Bung Rocky nih ya. Sorry nih. Iya, aman.
Aman ya. Aman aja ya 8 Ya, tahun. siap. Oke, Bung Rocky, ini kan kita yang kemarin kita omongin tuh yang coba gua ulik-ulik segala macam. Nah, ini kan ada email nih dari Babe Mike Matthews dari Electro Harmonix nih. Nah, pendapat Mas Rocky sebenarnya gue mau nanya pendapatnya dulu sih ya. Cuman dari awalnya ini sebenarnya lebih clear aja. Jadi sebenarnya merek-merek tube valve yang pernah Mas Rocky pakai atau yang Mas Rocky tahu dan itu tuh gimana gimana sih di bisnis itu gitu. Jadi kita bicara mereknya dulu apa tentang bisnisnya nih? Ya, oh iya, merek dulu aja nggak apa-apa kan, yang dipakai dulu gitu. Oh iya, iya kalau merek yang pernah kita pakai sih di Tricords ya standar lah ya, yang udah seperti merek internasional yang lainnya juga, yang si brand-brandnya Mark Matthews yang ya Electro Harmonix, Bulat Reissue, terus Softtech, terus Svetlana, terus ada lagi apa tuh JJ. Tapi emang yang banyak dipakai sih yang terus terang secara sound, reliability, harga, dan ya buat overall points gue emang seringnya pakainya yang Softtech gitu. Oke. Nah, kalau yang sering Mas Rocky pakai berarti yang tadi itu ya, berarti yang Mullard segala macam ya. Kalau dari gue sendiri sih rekomendasinya emang lebih ke Softtech. Cuma kalau ada preferensi selain itu ya itu memang preferensi dan pilihan si ownernya biasanya gitu. Oh, Tapi oke. gue nggak akan rekomend biasanya selain Softtech, karena emang udah dari pertimbangan 3 itu harga, kualitas, dan suara itu udah kemana-mana deh istilahnya gitu. Maksudnya karena gue pernah juga merekomendasikan, ya gue nggak mau nyebut yang ini ya, gue pernah merekomendasikan satu merek gitu yang istilahnya ternyata lagi nggak reliable, dan yang ada gue jadi malah nombokin karena ketidak-reliableannya itu gitu. Oke. Kalau berarti sekarang kan isunya kan lagi ada yang dari Russia, yang tadi kan Mas Rocky kan udah banyak cerita tentang yang merek dari Russia tuh. Berarti kan kayaknya sih sebenarnya memang relate ya dengan ininya Mike Matthews gitu. Nah, pendapat Mas Rocky gimana sih soal yang short edge dari Russia itu? Kita balikin aja dulu ya sebenarnya secara logikanya sih ke kayak krisis kita gitu, pas krisis minyak goreng gitu kan saat ada yang melontarkan wacana itu duluan, ya otomatis orang kan langsung panic buying. Ya itu normal sih, ya dulu juga kayak model susu beruang gitu kan, tiba-tiba habis atau apa orang langsung panic buying. Sama sih kalau menurut gue sih ya istilahnya soal tube shortage ini. Jadi ya mungkin karena dilontarin Mike Matthews pertama, yang notabene dia yang punya pabrik New Sensor Corp yang memang di Rusianya. Ya ketika situasinya runyem akhir-akhir ini oleh invasi Rusia, ya dia juga otomatis wajar sih kalau dia melontarkan wacana itu bahwa wah akan terjadi tube shortage gitu. Cuma ya apa sih yang udah shortage pasti akan ada, cuma nggak akan separah yang mungkin ya aku nggak tahu ya ada dari kacamata Mike Matthews gimana, tapi sebagai builder gue sih shortage pasti akan ada, cuma nggak akan separah yang ya emang, dan panic buying itu juga udah ada, cuma itu pasti akan segera berlalu. Karena kalau ada shortage pun gimana dengan builder yang besar atau pabrik-pabrik gede yang lain yang emang udah pakai tubesnya dalam skala ribuan jutaan, pasti juga dengan shortage itu pasti akan ada jalan keluar, entah gimana. Ada yang nggak cuma melulu di Rusia lubangnya istilahnya, kan masih ada JJ yang memang asli Cekoslovakia, atau mungkin Amerika sekarang aja udah ada tanda-tanda lagi bakalan remanufacture lagi, atau bakalan bikin tabung yang made in Amerika nih kalau dari hawa-hawanya gitu. Jadi shortage itu mungkin hanya paranoia sesaat aja, namanya kita lagi panic mode gitu kan. Gitu sih kalau menurut gue. Jadi apapun ininya shortage itu mungkin short termnya karena panik aja, tapi
at the end of the day kita pasti akan ada selalu solusi, entah gimana lah. Maksudnya JJ pun mungkin akan bisa menuhin demand, tapi belum tentu juga. Itu juga kita masih harus lihat. Terus juga yang hawa-hawanya yang Amerika mau bikin tutup lagi juga. Jadi lebih ke wait and see approach lah. Jadi nggak perlu panik banget, karena tetap seller juga masih ada lubang yang ya pokoknya kita selalu adaptasi dan mengatasi gitu. Seperti yang udah-udah lah ya. Oke. Gitu. Oke. Oh, berarti memang mungkin hanya isu yang magmatis mungkin hanya yang mungkin ketar-ketir kali ya, Mas Rocky ya. Ya pastinya, karena kan beliau punya pabrik new sensor kan dibayarin sama dia kalau nggak salah tuh ya waktu itu ya, yang emang bikin softtek juga. Ya pokoknya dia yang Muller issue, Softex, Svetlana itu pabriknya emang dari New Sensor semua tuh kan. Nah di situ muaranya, makanya kalau saat di shutdown larangan ekspor dari Rusia ya wajar sih kalau dia panik juga gitu. Oke. Tapi sejauh ini kita masih ngomongin yang isu ini dulu ya. Tapi sejauh ini kalau misalnya nih, ini kita berbicara quality. Tadi kan Mas Rocky kan punya quality issue dengan satu merek. Nah, apakah nanti kira-kira nih kita berpikir ke jauh ke depan deh, long term ya, dengan adanya misalnya tube yang valve, tabung valve yang merek-merek baru, apakah nanti itu bisa istilahnya kualitinya sama dengan apa yang Mas Rocky pakai? Kelihatannya gitu? Belum tahu juga sih ya, karena kayak yang paling gue tungguin sih yang katanya mau dibuat oleh Western Electric lagi nih, yang USA katanya kan. Mereka lagi ngajuin angket kan, lempar angket ke internet. Ini yang mau agak pertanyaannya yang mau kita bikinin tube-nya tipe apa aja kan, dia dikasih tuh centang tipe 12.7, L84, L6. Ya kalau semakin survei itu banyak, pasti akan semakin banyak dibikin. Terus tadi yang soal ini, yang soal tube-nya kan? Iya, tube-nya betul. Betul tube-nya. Oke. Berarti hanya kalau kualitas terus terang ini masih harus dicoba sih, karena kan gue juga nggak tahu ya sementara ini, karena gue mikirnya JJ mungkin nanti akan bisa bikin, tapi gue nggak tahu dia bisa menuhin demand seluruh dunia apa enggak. Ya otomatis juga akan terjadi kelangkaan juga sih kalau emang misalkan JJ tok gitu. Ntar sementara kita nunggu yang lain keluar, sementara ini kan JJ cuma pemainnya tuh bakalan jadinya. Pastinya kan akan langka juga supply-nya JJ di seluruh dunia. Ya cuma yang biasa yang udah dapat duluan aja pastinya kan. Bener sih, bener. Ya kalau cuma kalau cuma satu pabrik untuk satu dunia ya ketar-ketir juga ya. Shortage bisa ini juga ya. Harganya pasti akan juga otomatis ya sama aja, melambung juga. Iya. Nah, tapi berarti isunya magmatis memang Mas Rocky lihat memang seperti itu ya. Nah, sekarang kita kayak keluar nih out of the box. Kan banyak nih yang komponen yang rahasia selain tube valve, tabung valve gitu, ampli. Nah, ini kan kita sekarang turun nih yang lebih kecil, yang effects pedal nih. Nah, dengan adanya Russian kapasitor gitu kan, karena kan gue sering lihat ya, maksudnya sering ngulik, ini pakai Russian, even clone aja dia bilang Russian. Dan kemarin gue terakhir lihat Bill Finnegan itu bikin YouTube, dia tuh nggak mau ngomong ini dari Russian apa enggak gitu. Nah, pokoknya ini diodes-nya memang bukan yang Russian yang seperti yang dia pakai sebelumnya gitu, yang waktu itu ada di YouTube-nya. Nah, menurut Mas Rocky nih, nanti dengan komponen yang kayak germanium NOS, silicon NOS, apapun yang disebut NOS itu bagaimana tuh? Iya, kayaknya sih kalau itu udah nggak ada pengaruh, terlepas dari ada larangan ekspor Rusia lah atau apa.
atau krisis-krisis sebelum-sebelumnya kayaknya yang soal NOS kayaknya nggak habis sih emang pendapatnya, bahwa nanti akan habis, akan jadi lebih gimana, ya itu udah biasa sih. Kalau menurut gue sih kelangkaan komponen ya dari dulu juga emang suka langka kalau udah NOS, bukan kalau udah habis ya kelar urusannya, kecuali ada yang udah beli duluan borongan terus nimbun baru dia keluarin, terus dia bisa drive hype-nya ya kayak gitu-gitu. Gue itu sih nggak terlalu relevan gue rasa dengan invasi Rusia yang terjadi, karena NOS will be NOS components will always be NOS components apapun yang terjadi krisisnya. Ya emang sih pasti imbas-imbasnya bakalan ada, yang mungkin biasa beli resistor kapasitor dari Rusia mungkin akan beralih lain, ya balik lagi ke akan digorengnya gimana gitu kan. Cuma kalau kita ambil positifnya ya ya ini cuma dinamika aja sih. Terlepas dari soal NOS atau enggak NOS atau segala macam, ya ini nggak relevan dengan kondisi krisis aja sih kalau menurut gua. Karena dari dulu kan orang juga mau dari banyak kalau udah ngomong NOS, oh iya ini pasti identiknya jarang, terus kalau udah habis ya kelar gitu kan. Terus oh ini ada jual nih di sini, kebetulan kemarin kan emang lagi banyaknya di Rusia kan ya. gitu. Jadi ya kalau tren NOS sih ya akan tetap ada gimana pun, cuma mungkin akan lebih keangkat aja dengan keadaan krisis yang sekarang. Itu sih kalau menurut gua. Oke deh. Nah, berarti ini pertanyaan penutup nih, Mas Rocky. Ini kalau Mas Rocky mau ngejelasin aja ya. Ini kalau misalnya nih dengan isu seperti ini sebagai builder yang istilahnya mulai recognize lah di Indonesia gitu ya Mas ya, Mas Rocky. Nah, ini untuk dari segi bisnis, segi dari butik M-nya Mas Rocky ini untuk isu tabung shortage ini Mas Rocky sudah sudah melakukan apa nih di bisnisnya Mas Rocky di Tricords Analog sendiri? Ya itu paling kalau gue sih emang udah dari awal dari Tricords berdiri, gue sebagai builder gue udah ngeset ya bahwa gue pengen nyeleneh, gue nggak mau ngikutin arus. Maksudnya kayak orang-orang riuh soal NOS components, terus tabung yang langka, yang NOS yang mana, yang buatan pabrik A, pabrik B, gue nggak mau gitu. Gue nggak mau ikut arus itu. Justru gue cari tuh yang nggak masuk ke hype itu. Jadi akan karena nggak under the radar tutupnya. Jadi orang nggak akan melihat orang nggak akan seawas itu dengan tube yang mainstream gitu kan. Jadi ya selain bisa unik ya gue juga bisa keluar dari arus itu apa sih ya gitu yuk. Terus juga kalau untuk dari segi bisnis sih, untuk kayak di service workshopnya ya standar sih gue ya emang juga kepengaruh sih gue. Tapi sebelum kepengaruh ini pun gue emang udah biasa nyetok tabung istilahnya kalau sekali dua kali kalau lagi ada dananya ya buat belanja gitu. Pasti gue nyetok kok sebelum ada krisis Rusia Ukraina ini juga gue udah nyetok pasti, karena gue emang bakalan perlu untuk retube lah segala macem. Dan untuk shortage ini pastinya ya gue mungkin agak-agak parno sedikit, tapi nggak separno orang-orang sih. Ya gue nyetok lebih sedikit aja supaya gue juga nggak kelimpungan kalau lagi ini ada yang mau retube tapi ya tube-nya nggak ada. Ya mungkin change policy kayak ya udah kalau ntar misalkan misalkan harga tube udah kayak di Amerika kan udah naik 100% tuh. Ya, jangan di Asia lah. Kalau misalkan pun yang terburuk terjadi begitu ya gue akan suruh si M owner ini buat beli tabungnya sendiri. Terus gue yang akan pasangin dan Ribayes dan kawan-kawan gitu. Gue nggak akan beli karena terus terang udah nggak masuk akal aja sih kalau bisa sampai 100%. Iyalah pasti. Gitu. Aduh ya. Nah ini terakhir banget nih. Nah kalau udah tube shortage begini, menurut Mas Rocky apakah ini menjadi
the end of tube M analog, atau nanti dan akan nanti orang-orang berpindah ke solid state, atau misalnya kayak neural, atau misalnya yang gue kan, lu tahu kan, gue kan punya simplifier tuh, Uh, ya kan, buat uh, direct. Nah, itu menurut Mas Rocky gimana tuh? Apa akan kegeser, atau memang nanti tiba-tiba ada yang analog owner, ada yang apa solid state owner, atau mungkin yang neural owner gitu? Menurut Mas Rocky gimana? iya, gue sih ngelihatnya tetap pokoknya selama si digital masih memprofile analognya. Kalau analognya mati, yang mau diprofile apaan oleh si digitalnya nanti gitu. Ah, Pertama, iya. itu. Oke. Yang kedua juga, selama analog judulnya masih disenengin orang, walaupun jadi ribet, tapi kan bisa dipermudah oleh si yang digital. Gue sih nggak akan ngelihat siapa yang akan mati, siapa yang akan hidup, tapi dua itu kayaknya bisa bersinergi soalnya kan. Jadi selama dua itu masih kepake, dan untuk satu mungkin untuk kualitas soundnya, satu buat kepraktisannya, terlepas dari krisis apapun, kayaknya bakalan survive kok. Balik lagi ke yang kayak gue bilang tadi kan, nggak mungkin dong produser gede kayak Marsa, kayak Friedman, kayak siapa lagi, si Mr. Boogie, bukan Soldano ya istilahnya, Soldan, ya. produser amp yang ada di butik M Distribution, ketika ada tube shortage, masa harus ujung-ujung berhenti? Nggak mungkin, pasti ada jalan kok. Ya gak? Iya Pasti ada sih, jalan ya, kok. Balik ngerti. lagi kayak COVID aja lagi, pasti akan berakhir kok. Tube shortage mungkin akan ada. Oke lah, prediksi Mike Matthews aja mungkin sampai akhir tahun ini. Ya udah, itu kan baru prediksi. Nggak tahu kita akan jadinya gimana. Tapi yang pasti, namanya kalau masih ada demand yang seperti yang gue bilang tadi, tentang bahwa digital nggak akan menggantikan dan analog nggak akan tergantikan. Selama dua itu masih bisa bersinergi untuk mendukung satu sama lain, ya harusnya tube nggak akan kemana-mana sih kalau menurut prediksi gue sebagai builder pribadi gitu. Ya kalau gitu aja sih, memang ya sesimpel itulah maksudnya. Mungkin akan ada hawa-hawa, oh ya akan mungkin tube audio atau tube M atau tube gitar M akan lebih niche. Ya ada mungkin arah-arah situ, cuma gue nggak sepesimis itu sih, terus terang aja, karena selama orang masih menyenangi, wah itu si tube emang kagak ada lawan gini dan nggak akan hilang pastinya sih. Gue optimis, karena yang generasi digital penyuka profiler, neural dan kawan-kawan, kalau si analognya hilang, apa yang mau acuannya gitu kan. Iya bener sih. Kayak itu aja sih kalau gue sih. Iya kayak camper Optimis yang kalau gue begitu. kayak camper, kayak FX tuh apa? XFX tuh fractal ya. XFX, Helix, whatever gitu kan. Kecuali gitu kan, kalau memang mereka udah bisa menemukan sesuatu yang sound yang memang original, nggak profiling, karakternya semua kayak tube dan digital, ya oke. Di situ juga mungkin gue harus banting setir untuk alih profesi gitu. Tapi selama itu masih bentuknya begitu, masih kerjasama sinergi, ya gue rasa tube dan digital teknologis akan bisa bersinergi, dan masing-masing nggak akan ada yang terkalahkan atau dikalahkan. Itu aja sih. Kurang lebih begitulah closing statement gue. Oke. Wah, ini insight-nya oke banget nih Mas Rocky. Terima kasih. Terus ada, ya kalau gue dengar sih banyak wise answer ya dari builder kayak Mas Rocky ini, dan terima kasih udah meluangkan waktunya buat sobat hobis. Kalau misalnya ada keluhan amplifier nih, bisa ke Trichords Analog. IG-nya di mana, Mas Rocky? Di @3 chords gitar, CHORDS analog, semuanya jadi satu, 3 chords analog. Itu langsung aja lihat untuk progres terbaru di story segala macam, atau pertanyaan apa yang bisa kalian layangkan lewat DM, nanti kita assist, kita bantu. Buat lewat WA kalau misalkan lebih lanjut bisa. Pokoknya semuanya di situ deh untuk seputar informasi service tube gitar amp dan seputaran analog equipment.
gitu. Oke. Berarti yang di service bukan hanya ampli sama preload aja kan ya? Berarti bisa Ya, ya. pokoknya basically pada dasarnya sih analog equipments yang non digital, yang belum ada intervensi digital. Jadi pokoknya semua yang analog, transistor analog, yang vintage analog, selama itu tidak ada yang media digitalnya, kita bisa benerin. Oke. Terima kasih Mas Rocky, sehat selalu positif dan selalu bantuin kita nih para musisi nih ya. Tolongin ya. Aman aja. Untuk itu kok Records ada kok sebenarnya. Visi awal Records ada itu karena emang buat seperti yang lo bilang itu, Aryo. Santai aja. Oke deh, jadi gue akan bantu sebisa dalam kapasitas gue pastinya. Dan dalam kapasitas Records pastinya. Ya, siap. Oke, terima kasih Mas Rocky ya. Nanti kalau kita undang lagi. Oke, terima kasih Mas Rocky. Thank you semuanya. Sampai ketemu. Ya. Jadi Sobat Obis, kita udah denger ya penjelasan diskusi gua dari Mr. Rocky sendiri. Jadi ya tentang komponen, tentang tabung itu mungkin sudah lumayan concern kita masing-masing gitu. Apalagi kita punya tab amplitude ya, sama beberapa komponen ratchet seperti germanium dan silikon gitu. Nah, ya kita berharap aja konflik ini segera reda, semuanya sudah teratasi gitu ya. Tapi memang ada waktu itu kan westernelectric.com itu sempat kita lihat ya untuk buka pesanan lagi gitu. Tapi di beberapa hari terakhir gue lihat memang dia agak overwhelm itu maksudnya pesanan, demand dan supply itu sangat-sangat tinggi gitu gapnya. Nah jadi makanya dia overwhelm. Jadi mungkin dia tidak punya stok untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan tersebut. Jadi ya kita berdoa aja, kita semuanya berharap ada solusi lah untuk untuk masalah ini gitu. Tapi ada sih beberapa yang gue lihat ada solusi dari Electro-Harmonic sendiri gitu. Dia bilang bahwa situasi preventing ini akan resolve gitu ya. Tapi memang kita lihat di April gitu. Dia juga masih berharap di April, tapi ada ya kenaikan tarif sekitar sampai dengan 35% gitu di Kanada dan US government gitu ya. Jadi ya kita ya ini adalah masalah yang sangat-sangat heroik ya dari Rusia dengan perang dengan Ukraina. Jadi ya kita semua berharap bahwa semuanya sampai ya jangan sampai akhir tahun lah masalah ini. Jadi ya kita sama-sama berdoa aja lah ya Sobat Obis. So Sobat Obis, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Video gue dengan Mr. Rocky ya. Jadi ya support saya terus untuk membuat video-video yang bermanfaat, untuk ya kita cari yang bermanfaat lah untuk Sobat Obis ya. Disclaimer dulu, gue tidak membahas tentang geopolitik, gue tidak akan membahas tentang hukum, dan gue tidak akan membahas tentang apa sebabnya enggak. Gue tidak interested ke sana, tapi kenapa gue bahas ini karena beberapa YouTube yang gue subscribe ya isinya semua tentang short edge tube, dan gue kebetulan punya tube M. Jadi ini yang gue bisa bagi ke Sobat Obis semuanya. Jadi ya terima kasih sudah menonton, klik subscribe dan like, dan kalau misalnya ada update dari ada sumber-sumber, Sobat Obis bisa komen di bawah. Dan gua Haryo signing out, stay safe, stay healthy, and bye bye.